Jagani sing wajib, kemudian yang lainnya sunnahnya mengikuti. Berzikir itu sunnah, baca wirid itu sunnah, sholat itu wajib. Jadi mana yang harus lebih dulu dikokohkan dan disempurnakan? Ibadah yang wajibnya dulu. Terkadang banyak orang keliru, ahli zikir, ahli wirid, sholatnya ngawur-ngawur, wuduknya tidak betul, zikir kuat sampai tengah malam, subuhannya 6:30. Ahli bangun malam, ahli tirakat, sholatnya keteteran. Ini keliru, salah besar. Makanya yang namanya berthariqah, yang namanya orang berzikir, ahli zikir itu pasti poro-poro alim ulama itu syariatnya kuat, kokoh, ampun ngawur, bukan ngawur, ndak keliru ya. Jadi syariat itu nomor satu. Setelah itu zikir, wirid, thariqah mengikuti syariat, bukan ucul syariat. Syariat itu paling penting. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh yang saya hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat yang saya hormati pula, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pagi hari ini untuk kita, dan semoga keberkahan yang ada di tempat ini Allah alirkan kepada diri kita, anak istri kita, keluarga kita, keturunan kita. Dijadikan berkat kemuliaan majelis ini kita orang-orang yang beriman, bertakwa. Jadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah, dimasukkan ke dalam kelompok hambanya Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini santriwati kok pakai seragam sekolah aja. Oh, ada sekolah Ahad, jadi liburnya hari Jumat ya. Masyaallah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, yang disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu arda, yang mana penjelasan terakhir itu sudah sampai penjelasan mengenai perihal tentang salat dan bagaimana muhafadzah, bagaimana bentuk-bentuk atau cara-cara kita di dalam menjaga salat kita dan menegakkan salat. Kalau tidak salah kita sudah sampai kepada penjelasan tentang bagaimana salat itu dijaga dengan cara kita memperbaiki, menyempurnakan di dalam bertoharohnya, bersuci. Karena sempurnanya bersuci di dalam sholat itu menjadi jalan diterimanya sholat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang menegakkan sholatnya. Kemudian setelah itu termasuk bentuk muhafadzah dan termasuk iqamah, menegakkan sholat dan cara menjaga sholat, yaitu bila kita kerjakan sholat itu ada di waktunya, terutama di awal waktu.
Ini sudah kita bahas kemarin, je. Kemudian termasuk bentuk muhafadzah menjaga sholat dan menegakkan sholat itu memperbaiki kekhusyuan di dalam sholat dan menghadirkan hati saat kita mengerjakan sholat dan memahami merenungkan apa yang dibaca dari zikir dan bacaan sholat itu. Ini juga sudah kita bahas kemarin. Sudah, je? Sudah belum? Sudah. Sekarang kita masuk penjelasan bagaimana keterangan yang berikutnya. Wa idza raka'ta wa sajadta fatma'in. Sudah belum ini? Beliau mengatakan maka dari itu di dalam sholat itu hendaklah kita khusyuk dan tumakninah. Jika engkau itu mengerjakan sholat dan engkau ruku wasajadta dan engkau sujud fatma'in, maka yang tumakninah rukuk sujudnya. Saat ini pembahasan sholat itu dari dulu sudah dibahas, nggih. Dari zaman saya cilik sampai sekarang saya umur 60 tahun masih dibahas, nggih. Memang umat Islam itu kudu netepi syariat. Namanya umat Islam itu harus jaga syariatnya supaya selalu ingat, supaya tidak lupa, supaya bertambah kepahamannya. Walaupun sudah diulang 1000 kali, karena seseorang tidak sah, seseorang tidak bisa sampai kepada Allah, seseorang tidak bisa menjadi ahli zikri, orang yang terkenal dengan tirakatnya, zikirnya, kecuali syariatnya kudu kuat, syariatnya benar dulu, sholatnya baik dulu. Kenapa? Karena ahli zikir, ahli wirid, ahli thariqah itu syaratnya, syariatnya juga harus kuat. Ampun keliru. Orang yang ahli zikir, ahli wirid, ahli thariqah, kalau wuduknya tidak betul, sholatnya tidak khusyuk, ya tidak manfaat zikirnya. Kenapa? Karena sholat ibadah itu niku sing wajib, jagani sing wajib, kemudian yang lainnya sunnahnya mengikuti. Berzikir itu sunnah, baca wirid itu sunnah, sholat itu wajib. Jadi mana yang harus lebih dulu dikokohkan dan disempurnakan? Ibadah yang wajibnya dulu. Terkadang banyak orang keliru, ahli zikir, ahli wirid, sholatnya ngawur-ngawur, wuduknya tidak betul, zikir kuat sampai tengah malam, subuhannya 6:30. Ahli bangun malam, ahli tirakat, sholatnya keteteran. Ini keliru, salah besar. Makanya yang namanya berthariqah, yang namanya orang berzikir, ahli zikir itu pasti poro-poro alim ulama itu syariatnya kuat, kokoh, ampun ngawur, bukan ngawur, ndak keliru ya. Jadi syariat itu nomor satu. Setelah itu zikir, wirid, thariqah mengikuti syariat, bukan ucul syariat. Syariat itu paling penting ya, dasar seseorang itu berthariqah. Makanya kenapa kok pembahasan sholat itu diulang-ulangi, pembahasan wudhu itu diulang-ulangi, diulang-ulangi. Supaya apa? Supaya zikir laku thariqatnya lempeng lurus juga, ndak mudah digoda setan, ndak mudah dibisiki was. Kenapa? Syariatnya lempeng, syariatnya betul. Jadi belajar syariat itu wajib. Kemudian ikuti dengan laku zikir, thariqah, tirakat. Nah, itu sempurna. Ya. Makanya di sini bagaimana? Salat harus mutmain, harus tumakni, nah rukuk sujudnya. Tidak boleh kita jago zikir, salatnya kayak apa? Kayak ayam. Kata beliau, wala tankur as-salata naqraddik. Jangan kau sholat itu seperti mematuknya ayam. Bahasa Jawa mematuk apa? Notol. Pitik notol jagung. Ya toh?
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, jangan seperti itu. Fala tasihhu salatuka, salatmu nanti tidak sah. Anda jago zikir, jago wirid, salatnya tidak sah bagaimana? Ya tidak ketut zikir wiridnya, tidak sampai zikir wirid. Ya, perhatikan tuh bab salat, jangan remehkan salat. Banyak umat Islam itu yang sekarang salatnya masih belum rapi, salatnya masih belum betul, salatnya masih belum sempurna. Padahal salat itu wajib. Bersuci itu penting banget, wudhu itu penting. Ya, salat itu penting. Jangan salat berjamaah, tidak ngikuti syarat-syarat berjamaah. Nanti setelah ini bahas bab salat berjamaah. Wadzalika li anna tuma'ninata fir ruku'i wal i'tidali minhu wa fis sajdataini wa fil julusi bainahuma wajibatun la budda minha. Dikarenakan tumakninah itu di dalam ruku, di dalam sujud, di dalam i'tidal, di saat duduk di antara dua sujud, hukumnya wajib, la budda, harus dikerjakan, baik di dalam fil fardi, dalam sholat fardu, awin nafli, ataupun di dalam sholat sunnah. Apa itu tumakninah? Diamnya sebentar di antara dua gerakan, tenangnya anggota badan di antara dua gerakan sholat, seukuran paling sedikit tenang diamnya itu seukuran kalimat subhanallah. Ya, jadi tenang. Jadi tidak boleh cepat-cepat. Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini nakratik, sholatnya batal, tidak sah. Banyak tidak orang Islam sholatnya seperti ini? Ya, banyak. Tidak sah sholatnya. Mau sholatnya 1000 rakaat, tidak kepake. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tumakninah. Hilang, bablas al-fatihahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan sholat, ini pitik nodol jagung. Ya, levelnya level pitik katanya. Bukan sholat. Tumakninah ini penting. Tabtulus sholatu bitarkiha. Sholatnya seseorang itu menjadi batal bila meninggalkan tumakninah. Saat rukuk tumakninah, Allahu Akbar. Makanya ulama Nabi ngajarkan disempurnakan dengan 3 kalimat tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekali sudah tumakninah. Disempurnakan dengan zikir yang kedua dan ketiga, tasbih yang kedua dan ketiga. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, itu tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tumakninah, tenang dulu, tidak langsung sujud. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud, Allahu Akbar. Yang tumakninah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sampai akhir. Itu namanya tumakninah. Yang ninggalkan batal sholatnya. Walladzi la yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu wa khusyu'uhu fi sholatihi walladzi yasriku sholata kama warada bihil haditsu. Siapa-siapa yang tidak sempurna rukuk sujudnya, siapa yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, ia tidak dikatakan orang yang sholat, tapi seperti seorang pencuri. Seperti orang yang mencuri. Dikatakan yasriku fis sholah, pencuri di dalam sholat. Mencuri tumakninah. Nah, dikatakan pencuri, bukan dikatakan orang yang sholat. Coba bayangkan. Jadi kalau sholat, ampun jangan kesusu Pak. Sinetronnya itu kan besok bisa diulangi lagi Bu. Ya, itu ditunggu sama pedagang, itu ditunggu sama yang mau beli barang. Nanti kalau orangnya pergi bagaimana? Rezeki itu Allah yang menarik hati orang untuk mengambil barang kita, membeli barang kita. Jangan takut, Allah yang memberi rezeki. Sholatnya itu diperbaiki, dijaga.
Kemudian bagaimana di sini dikatakan wa warada anna min hafadha man hafadha ala sholati wa atammaha takhruju sholatuhu bayda'a musfirah. Ini sudah dibahas kalau tidak salah. Saya ini ingat-ingat lupa. Belum ya? Dikatakan bahwasanya siapa yang orang itu ketika sholatnya dijaga sholatnya, wuduknya baik, tumakninah, itu nanti sholatnya itu begitu selesai dia kerjakan, sholat tadi keluar dari dirinya, wujudnya cahaya yang bersinar. Sholatnya itu jadi cahaya. Taqulu, maka sholatnya berkata, hafidhakallahu kama hafadtani. Semoga Allah menjaga dirimu sebagaimana engkau menjaga saya dengan baik. Itu kata sholat. Jadi kalau kita jaga sholat dengan baik, sholatnya itu berupa cahaya mendoakan kita. Hafidhakallah kama hafadtani. Semoga Allah menjaga engkau, semoga Allah menjaga dirimu sebagaimana engkau betul-betul menjaga saya. Sholatnya mendoakan, cahaya berupa cahaya. Walladzi la yatimmu ruku' walladzi la yatimmu shalah takhruju shalatuhu sauda'a mudlimah. Siapa yang mengabaikan sholatnya, pokoknya angger sholat, ndak tahu itu tumakninah atau tidak, baik ndak itu wuduknya, baik ndak itu dia menjaga dirinya, tertutup auratnya, dirinya selamat dari najis atau ndak, dia ndak peduli, pokoknya yang penting sholat Ustaz. Celananya kebuka, pokoknya yang penting sholat Ustaz. Banyak kasus seperti ini, ya Allah. Saya itu kalau sholat kadang lihat orang yang pakai celana tuh neratap saya. Kenapa? Kudu ngingetke. Harus ngingat pakai celana itu loh. Ya, pekerja, pemuda, ya, pegawai itu. Itu kalau pas ruku celananya melotrok, Pak. Terus kelihatan belahan dunia lain itu. Lah mesti sholat terus saya kelihatan dunia lain loh, Pak. Ya kan? Itu sudah sholatnya bagaimana? Batal karena auratnya terbuka. Jadi saya kalau sholat tuh ya Allah cari mendingan mojok wis dak ketok saya. Lah piye harus bilangi Mas dengan sholatnya diulangi. Sudah kabur dulu. Banyak kayak begitu tuh. Banyak yang seperti itu. Makanya siapa yang gampangkan ngeremehkan sholatnya, oh sholat itu penting, syariat itu nomor satu, tidak boleh diabaikan. Yang jaga, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, Allah jaga urusannya kok. Bisa-bisa kita ini kalau ada hal yang tidak baik, yang tidak beres, ada masalah, ada cobaan, mungkin bisa jadi kita tidak betul sholat kita, kan gitu. Karena sholat itu haknya Allah. Siapa-siapa yang dia itu tidak menyempurnakan sholatnya, takhruju sholatuhu, keluar dari dirinya sholatnya itu sauda'a mudlimah, hitam gelap gulita. Hitam gelap gulita. Kemudian sholatnya tadi berkata, dayya'akallahu kama dayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakan dirimu sebagaimana kau menyia-nyiakan saya seperti ini. Disumpahi sama sholatnya, didoakan jelek sama sholat ya. Semoga Allah nyia-nyiakan dirimu, kau menyia-nyiakan saya, sholat semaunya ya, didoakan oleh sholatnya. Tsumma tulafu kama yalafu thawbu kama yulafu thawbul khaliqa fayudrabu biha wajhu. Kemudian sholat yang hitam gelap tadi dilemparkan ke wajah orang yang mengerjakan seperti baju yang sudah usang, baju yang sudah rusak dilemparkan ke wajah sang pemiliknya. Jadi seperti baju yang lungset hitam kelam keluar dari tubuh orang tadi dilemparkan. Tidak kepake, tidak kanggo, tidak bisa naik ke langit. Tak bisa sampai tidak diterima oleh Allah. Jadi perkara sholat ini penting. Panjenengan kalau kerja teliti tidak Pak? Teliti jenengan. Pegawai semuanya diteliti. Hari ini masuk semua ndak? Masuk. Checklist semua sudah ndak? Job desk-nya betul ndak? Kerjaan rapi ndak? Ini hitungannya rapi ndak? Lah ini kok kurang 50 ribu nih mana? Ini kok kurang 150 ribu nih larinya kemana? Teliti kita. Jangan sampai ada salah pembukuan. Jangan sampai ada salah. Wah nanti kita rugi. Pegawai ndak masuk setengah hari, gajimu tak kurangi.
Kerja itu harus rapi. Masya Allah, kalau urusan dunia kita mah teliti luar biasa. Urusan duniawi kita teliti luar biasa, rapi, disiplin. Kenapa kok sholat tidak rapi, tidak disiplin, semaunya? Nah, mestinya urusan akhirat itu lebih kita utamakan, walaupun kita juga ngurusi urusan duniawi pekerjaan. Tapi urusan agama, urusan sholat itu harus lebih kita utamakan perhatian kita. Kita pegawai telat, mestinya masuk setengah 8, jam 9 baru masuk, marahnya kita luar biasa. Anak kita sholat subuh telat, kita tidak marah, biar kasihan. Loh, lah kalau dibakar di neraka apa tidak lebih kasihan? Pegawai kita terlambat kita marah, anak kita sholat terlambat kita tidak marah. Ini keliru, salah besar. Nah ini loh, yang perkara-perkara yang seperti ini kelihatannya remeh tapi penting. Kita ini kadang lebih mengedepankan hal yang tidak begitu penting, tapi mengabaikan hal yang lebih wajib, hal yang paling wajib. Itu kita sering seperti itu, ya. Nah ini kita perhatikan, jangan sampai kita ini salah di dalam bersikap, berbuat, jangan sampai keliru. Utamakan yang wajib, dahulukan yang lebih penting, dahulukan yang wajib, baru kita sibuk dengan perkara yang lain, ya. Sholat ini perkara yang wajib. Kemudian bagaimana? Nabi SAW bersabda, wa fil hadits innamas sholata tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'un wa takhasyu'un. Lah Ustaz, sholat itu kita mau khusyuk kan susah ya Ustaz. Bagaimana kita mau khusyuk? Caranya bagaimana? Kata Kanjeng Nabi, lah memang sholat itu begitu. Innamas sholatu, sesungguhnya sholat itu tamaskunun, seseorang yang menenang-nenangkan dirinya, wa takhaddu'un, dan menundukkan, merendahkan dirinya di hadapan Allah, wa takhasyu'un, dan mengkhusyuk-khusyukkan dirinya kepada Allah. Memang sholat itu maksake. Tidak ada ceritanya orang sholat langsung khusyuk, ceritanya orang sholat langsung bisa nyambung. Semua sholat itu ibadah proses, diawali dengan takalluf, memaksakan diri. Semua ibadah, jenengan zikir, yo maksakan diri. Jenengan puasa, yo maksakan diri. Jenengan sholat, yo maksakan diri. Maksakan diri untuk tenang, maksakan diri untuk khusyuk, maksakan diri untuk bisa hadir hatinya. Semuanya itu proses, ya. Tamaskun, takhasyuk, takhaddu. Jadi kita harus melatih, itu riyadhah. Itu riyadhah. Memang lebih sulit, rasanya lebih berat belajar khusyuk di dalam sholat daripada duduk zikir semalaman. Duduk zikir semalaman seolah-olah enak, mudah. Tapi coba belajar khusyuk dalam sholat, setengah mati jenengan. Kenapa? Karena sholat itu tiang yang pokok. Kalau sholatnya baik, zikir, sholat, baca Qur'annya ikut jadi baik. Kenapa? Yang pokoknya sudah baik. Kalau sudah asas dasar, jenengan kalau bangun bangunan, kalau tiangnya kuat, bangunannya mau dibentuk apa, mau dikasih ornamen apa, tambah sae. Kenapa? Karena dasar tiangnya bangunan itu kuat. Tapi kalau bangunan itu tiangnya lemah, mau dihias kayak apa, ambruk bangunannya, tidak kuat. Lah sholat itu tiang. Kalau kita maksakan diri untuk bisa khusyuk di dalam sholat, nanti amalan yang lainnya akan jadi baik, akan jadi kuat. Yang penting itu tiangnya itu dikuati dulu, dasarnya itu dikuatkan dulu. Alhamdulillah. Walamma ra'a alaihi salatu wassalam ar-rajul alladhi ya'bathu bilihyatihi fi salatih. Pernah diceritakan ketika itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang berada di masjid. Tiba-tiba Kanjeng Nabi itu lihat ada satu orang yang sedang sholat. Lah orang ini sholat ghair tamaskun, tidak tenang, tidak khusyuk. Bagaimana itu? Orang tadi sholat sambil memegang-megang jenggotnya. Sambil apa? Megang-megang jenggot. Jadi sholat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau di sini tidak ada ya. Kalau di Indonesia itu yang saya lihat kebanyakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Klotak. Ini salat apa mau senam kesehatan jasmani? Ya. Salat kepala ditoklek-toklek. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Panggilan tak terjawab. Oh, saya lihat Pak, itu pernah kok lihat. Sholat sempat kok lihat SMS. Masya Allah, ya toh? Luar biasa ya, luar biasa. Dilihat sama Kanjeng Nabi ini sholat mainan. Ya kelihatannya khusyuk kan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dilihat sama Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, "Lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu." Kata Kanjeng Nabi, kalau orang ini di dalam sholatnya hatinya khusyuk, pasti anggota tubuhnya tenang, khusyuk. Karena orang ini hatinya tidak khusyuk, maka anggota tubuhnya jadi tidak khusyuk. Petaki, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kertek. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hatinya tidak khusyuk. Orang kalau hati khusyuk, anggota badannya tenang. Yang bilang siapa itu? Kanjeng Nabi. Jadi sholat itu yang tenang. Bahkan kita pernah dengar, setan itu di antara cara nggoda orang yang sholat supaya tidak khusyuk, hidungnya dibuat gatel. Padahal kemarin 1 minggu tidak pernah megang hidung. Giliran sholat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kupingnya gatel. Ya, semua gatel bagian muka itu. Ada yang mau dipegang ya. Nah, itu cara supaya setan bikin kita tidak khusyuk, supaya hati kita tidak khusyuk. Kata Kanjeng Nabi, kalau khusyuk hatinya orang ini, mesti anggota tubuhnya ya tenang, khusyuk. Berarti menunjukkan apa? Orang ini tidak khusyuk di dalam sholatnya. Kenapa? Anggota badannya penuh dengan gerakan. Jadi sholat itu tak khusyuk. Ya maksakan diri susah. Ya proses belajar. Dikira para wali itu langsung khusyuk. Mereka para wali itu belajar nikmat sholat itu puluhan tahun. Butuh waktu seumur hidup mereka. Jadilah wali, jadilah ulama, jadilah kekasihnya Allah. Lah kita juga gitu. Harus belajar khusyuk. Memang harus latihan sholat itu, proses. Fabayyana, maka dari hadis ini menjadi jelas anna khusyuk al-jawarih, tenangnya anggota tubuh saat mengerjakan sholat, tidak banyak gerak. Min khusyu'il qalbi, tanda khusyuknya tenangnya hati. Ya, dengan hadir acara baca maulid. Ya Nabi salam alaikum. Tidak khusyuk, tidak mungkin nyambung sama Kanjeng Nabi. Utak-utak HP kok. Tidak mungkin khusyuk. Orang kalau baca maulid taruh HP-nya, ya toh, taruh HP-nya. Orang khusyuk tenang itu nandakan khusyuknya hati. Ya, jadi bagaimana? Penting itu, kekhusyukan itu penting dan butuh apa itu namanya? Latihan. Setiap kita sholat itu latihan khusyuk, latihan yang tenang. Wa annahu la kamala lis-sholati biduni dzalik, dan ketahuilah bahwa sholat seseorang itu tidak dibilang sempurna, belum sempurna kalau tidak khusyuk. Karena kemarin kita sudah bahas, khusyuk itu memang bukan bagian daripada rukun sholat yang dohir, tapi khusyuk itu bagian rukun sholat yang batin, yang menyebabkan sholat kita itu diterima oleh Allah. Rukun sholat yang dohir menyebabkan sholat kita terbilang sah. Sah itu sholat kita tidak perlu diulangi lagi karena sudah dianggap cukup. Tapi rukun batin yang menyempurnakan sholat yang sudah sah itu, karena menjalani rukun batinnya, menjalani khusyuknya, sholat tadi ya sah dan diterima oleh Allah. Jadi harus dua-duanya berjalan. Tidak cukup sah diterima enggak. Nah, maka harus ada rukun batin, diantaranya apa? Khusyuk, tadabbur, ikhlas,
dan lain-lainnya yang kemarin sudah kita singgung. Kemudian bagaimana? Waqad qala salafu ridwanullahi ta'ala alaihim. Para ulama dahulu, semoga Allah meridhai kepada mereka, mereka itu sudah berkata, man arafa man ala yaminihi wa shimalih wa huwa fis sholati falaisa bi khashiin. Lah Ustaz, ukuran orang khusyuk itu bagaimana? Yang dibilang orang itu khusyuk di dalam salat, Ustaz, saya ini khusyuk Ustaz. Nah, ulama ngasih patokan. Apa patokan itu bahasa Jawanya? Ancer-ancer. Ancer-ancernya bagaimana? Jenengan bisa tahu jenengan itu khusyuk atau tidak? Mereka mengatakan, siapa-siapa yang seseorang itu ketika sholat, dia mengenal tahu siapa orang yang di sebelah kanan dan kirinya, falaisa bi khashiin, maka dia belum khusyuk. Sering enggak ini? Sering Pak. Oh saya sering banget itu. Oh kelihatan dunia lain terus mau khusyuk. Ya toh? Kelihatan yang di depan, kelihatan yang di kanan, kelihatan yang di kiri. Wah jempolnya panjangan, kukune dawa. Wah apalagi kalau beda amalannya. Kita baca kunut, sebelah kita kok enggak baca kunut. Oh ini orang enggak betul. Nah, enggak khusyuk kita. Dia yang khusyuk, kita malah enggak khusyuk. Kita bilang dia enggak kunut, dia yang lebih baik, kita yang kacau sholat kita. Karena kita nganggap dia enggak baik. Lu ini kok enggak kunut. Nah, siapa yang tahu siapa di kanan kirinya, berarti dia belum khusyuk. Lah terus piye? Apa mau merem? Enggak. Sholat itu tetap harus buka mata, tapi matanya yang fokus. Jangan lihat kanan kiri ya, jangan lihat kanan kiri. Ini sholatnya orang awam seperti kita tuh gitu, nggih. Kalau sholat tuh yang dilihat misi kanan kiri depan belakang. Kalau orang dulu mah sholatnya yang dilihat ndak depan kiri kanan belakang. Mereka ini kalau takbir langsung kelihatan Ka'bah. Khusyuk lah para wali ya. Nah, kalau kita kan masih tingkatannya kan wali murid ini, belum waliullah ya. Jadi yang kelihatan itu Pak Wakidi di depan kita, yang di sebelah kanan Hasan, yang di sebelah kiri Husain. Terus nginjak kaki saya jelek. Nah, oh ini sholat nginjak kaki. Nah, wes hilang khusyuknya. Ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa kita ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Waqad balaghal khusyu' fi sholati birijalin minas salafis shalih mablaghan ajiba. Beliau mengatakan, kalau mau dengar ceritanya tentang khusyuknya orang-orang dulu, kalau mau dengar ceritanya bagaimana orang-orang dulu itu khusyuknya di dalam sholatnya, kau akan dengar para salaf yang soleh, ulama yang dahulu itu luar biasa. Betul-betul ceritanya itu sangat mengagumkan, luar biasa khusyuknya orang-orang dulu itu. Famin dalika, saya ceritakan di sini di antara ceritanya khusyuknya orang dulu kalau sholat, anna ahadahum kana yaqau alaihi tayru wa huwa qa'imun fis shalah aw sajidun yahsabu annahu haitun aw jamadun min shiddati hudu'ihi wa tuli qiyamihi wa sujudihi. Orang-orang dulu itu ceritanya diantaranya mereka ini saking khusyuk, tenangnya di dalam sholat, sampai burung itu hinggap di atas kepalanya, padahal dia masih sedang dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena burung-burung tadi menyangka ini adalah tiang, tembok, bukan manusia. Saking khusyuknya. Berarti sholatnya itu apa? Panjang Bu. Sholatnya itu panjang, sampai burung ngira itu tembok kok. Berarti kan lama itu. Berarti sholatnya bacaannya tidak cuma subhana rabbiyal a'la 3 kali. Bisa jadi mereka kalimat subhana rabbiyal a'lanya 100 kali. Kayak Kanjeng Nabi nggih. Bacanya sholatnya itu berdiri, suratnya yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nisa. Ya kayak tiang. Pantes kalau burung itu mencelok. Rukuknya kata sahabat, rukuknya itu Kanjeng Nabi sama panjangnya seperti saat berdirinya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Panjang 1-2 jam. Sampai dikira seperti
yang. Kalau kita kan yang penting tumakninah Ustaz. Subhanallah. Ya. Itu bukan burung mencelok kepala kita, gusah pitik. Pitik lihat kita, ayam lihat kita, kucing lihat kita takut. Sholatnya ngebut. Yang penting tumakninah dulu Ustaz. Nah itu levelnya kita orang dulu saking khusyuknya sampai burung itu hinggap di atas kepala mereka, saking sangat tenang, watuli qiyamihi, panjangnya mereka berdiri saat sholat dan lamanya mereka saat sujud. Kita kan kalau sujud lama kan campur tidur Pak. Ya Dek, dibanguni sama Gus Firman, ayo tahajud betul, sujud bablas. Ya toh. Sujud apa turu? Nah, ada enggak yang kayak gitu? Ya, banyak ya. Apalagi pas zikir pagi ya. Yang dibaca apa enggak tahu. Iya toh. Sek tidur. Saking khusyuknya sampai buat peta ya. Ngiler-ngiler. Nah. Wasaqatat fi jami'il Basrah ustuwanah in za'ajali sukuti ya ahlus suk. Pernah diceritakan di Masjid Jami' Basrah, Irak. Itu sedang diselenggarakan sholat, tiba-tiba ada salah satu bangunan tiang yang besar yang roboh. Saking kerasnya suaranya tiang itu yang roboh di depan Masjid Jami' itu membuat penduduk yang ada di pasar Basrah teriak semuanya. Yang di pasar teriak semuanya. Kenapa? Bangunan tiang besar roboh. Sak pasar teriak semuanya. Tetapi di sini diceritakan wa kana ba'dhum yusalli fil masjid. Tapi ada sebagian di antara mereka orang-orang yang sholat itu saat itu sedang sholat di masjid. Lam yashur biha. Tidak berasa sama sekali. Tidak ngerasakan kerasnya jatuhnya tiang itu tadi. Listiqraqihi fi sholatih. Karena orang tadi hanyut larut khusyuk di dalam sholatnya. Jatuh itu tiang itu, tidak ngaruh. Sak pasar teriak, ini orang dia masih sholat, tidak kaget. Tidak kaget. Kalau kita kan kagetan kalau sholat, ya toh, kagetan. Apalagi ada gempa, lari sak masjid ya. Nah, levelnya kita. Kalau orang dulu tidak kaget, tiang jatuh itu tidak kaget. Coba bisa dites tidak itu? Nah, masya Allah. Wa kana ba'dhum yusalli fil masjid. Nah, wa kana ba'dhum yaqulu li ahli wa auladih. Ada di antara mereka itu yang Imam Haddad di sini menceritakan, mungkin pernah sering kita bawakan. Sebagian di antara mereka itu ada yang berkata kepada anak-anak dan istrinya, idza dakhaltu fi shalah, hei istriku, hei anak-anakku, kalau ayahmu ini sudah masuk di dalam sholat, kalau bapakmu ini sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, faf'alu ma badalakum. Begitu saya takbir, setelah saya takbir, terserah. Lakukan apa yang mau kalian lakukan. Perbuat apa yang ingin kalian perbuat. Raf'as aswat, kau ngangkat suaramu. Wa katsartil lughat, kau banyak bertingkah, silahkan. Ya. Fa inni la ahussu bikum, karena saya tidak bakal terganggu dengan kalian. Karena saya tidak bakal terganggu. Pokoknya kalian sudah takbir, mau teriak, mau mukul gendang, mau apa, fakanu rubbama yadrabuna bidduf. Terkadang anak-anaknya tuh sengaja ngambil hadrah, ditutuk depan bapaknya yang sholat, dang dung. Ya. Fala yash'ur bih, bapaknya tidak terasa sama sekali. Nah, kita kan salam diwantemi anaknya gitu. Titenono, kurang ajar, ganggu bapak sholat, ya toh. Apalagi ini adik goda, tunggu, hajar adiknya, bikin tidak khusyuk. Kalau orang dulu malah sengaja, kalau ayahmu takbir, pukul apapun, tidak ngaruh. Nah ini sudah sampai level khusyuk. Lah kalau kita ini nyamuk saja bikin tidak khusyuk kok, apalagi gendang. Nah, ya kan? Lah terus bagaimana? Ya kita cari jalan supaya khusyuk. Pakai baju putih kalau sholat, baju yang polos, jangan yang bergambar, bercorak. Kalau bisa, kesian yang di belakang kita. Merdeka. Nah, tulisan merdeka. Ya, siapa yang merdeka ini tulisannya? Hud
RI 76. Nah, dibaca dia. Tidak baca Al-Fatihah, baca tulisan yang di belakang. Ya, Masako, Metallica. Nah, kesian yang sholat di belakang kita. Tidak baca Fatihah, baca tulisan kaos kita. Dagadu. Nah, gitu. Pakai baju itu yang polos. Ya, pakai baju yang polos. Jadi membantu kekhusyuan. Kalau bisa sholat di shaf yang terdepan. Jadi yang dilihat itu bersih, tidak lihat macam-macam. Jangan sholat di depan TV, karena kita levelnya ini pemula. Kalau pemula jangan coba-coba levelnya dewa. Pro jangan coba dulu jadi pro. Kita ini masih newbie, ya, pemula. Ya, belajar khusyuk yang baik. Ya, sholat di depan, pakai baju yang bersih. Ya, taib. Nanti dijelaskan bagaimana orang dulu. Wahtaraqa bait Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma bin nari wa wasajid. Ini sudah sering kita bawakan. Imam Haddad menyebutkan bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika itu rumahnya terbakar wa wasajid, padahal beliau sedang sujud di dalam salatnya. Wa ja'alu yasihun, penduduk saat itu berteriak semua di kota Madinah. An-nar, an-nar ya ibna Rasulillah. Hei anaknya Kanjeng Nabi, api, kebakaran. Falam yarfa' ra'sa. Dia tidak ngangkat kepalanya, tetap di sujudnya seolah-olah tidak dengar teriakan orang itu. Kebakar saja tidak dengar, tidak kerasa kok. Falamma farigha min salatih, ketika rumahnya habis terbakar, orang-orang datangi, mati ini, habis ini, mati sujud, kebakar api. Didekati oleh masyarakat, dilihat oleh penduduk, masih bernafas, masih mengucap kalimat tasbih, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi. Ditunggu sama masyarakat, utuh, tidak kebakar. Sejadahnya, bajunya utuh, tidak kebakar. Rumahnya habis. Saat itu penduduk nunggu sampai beliau bangun, kemudian salam. Begitu salam, beliau salam, apa ini? Ya Allah, anak Kanjeng Nabi kebakaran, jenengan apa ndak krosol? Sampai habis semua jenengan ya utuh, ndak krosol. Kenapa? Al-hadni anha narul ukhra. Saya itu tadi sholat, pas sujud Allah menampakkan kepada saya api neraka. Jadi api dunia ini tidak berasa buat saya. Jadi ditampakkan oleh Allah Ta'ala nerakanya. Kelihatan saat sujudnya bagaimana neraka. Api dunia tidak terasa. Beliau lihat api neraka. Ya, ini orang sampai tingkat yang seperti itu, levelnya seperti itu, luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada derajat yang khusyuk. Mudah-mudahan kita diberikan khusyuk yang sempurna nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi cerita. Terus nampak cekap. Sedikit ya. Wa qila li ba'dihim hal tajidu fi salatika ma najidu fi min wasawisid dunya. Dulu orang-orang soleh itu, para ulama itu ditanya sama murid-muridnya, wahai guru, Pak Yai, jenengan itu kalau sholat, apa saya seperti kami? Apa kayak seperti kami? Loh, jenengan sholat pripun? Kami ini kalau sholat itu pikiran macam-macam lewat. Pikiran dunia, pikiran itu, was-was masuk, mikir ini, mikir itu, yang tidak di sholat kepikir. Ya, yang tidak di luar sholat tidak kepikir, di sholat kepikir. Lan jenengan kalau sholat apa begitu? Akhirnya mereka menjawab, la antakhtalifa fiyal al-sinna habu ilayya min dhalik. Wa qila al-akhar hal tuhaddithu nafsaka fi shalah bi syai'in? Qala wal syai'un ahbu ilayya min as-shalah hatta uhadditha nafsi bihi fiha. Kata ulama, loh, apa ada yang lebih saya cintai daripada sholat? Kok saya harus memikirkan sesuatu di dalam sholat saya yang bukan dari perkara sholat? Itu mereka. Mosok toh kepikir, wong sholat itu paling saya cintai kok, bagaimana saya akan mikir yang lainnya? Ya, karena kita tuh cinta kita kepada dunia, maka yang kebawa di sholat kita urusan dunia itu tadi. Jadi sholat kita ini lemah, sholat kita ini rapuh, sholat kita ini tidak punya kekuatan. Makanya sholat kita ini butuh dikuatkan. Apa cara dikuatkannya? Sholatlah berjamaah. Nanti akan dibahas tentang sholat berjamaah setelah kisah-kisah yang akan kita bawakan di pertemuan kali ini. Itu orang dulu. Wajah as-sariku fasariqa farasun Rabi' ibn Khaytham wa huwa fis shalah.
Ada seorang ulama yang bernama Rabi' ibn al-Khaytham. Ini ketika beliau sholat, beliau punya kuda diikat di tiang, kemudian beliau sholat. Tahu dia kudanya ada di sampingnya, kemudian beliau sholat. Begitu sholat, tiba-tiba ada pencuri, diikatnya tuh dibuka, kudanya diambil, dicuri, dibawa, digondol sama pencuri. Wawa fi sholat, dia di sholat, dia lihat itu. Ya. Faja'ala an-nas yad'u alaih. Akhirnya orang-orang memanggil si Rabi'. Rabi', kau sudah selesai sholat? Sudah. Rabi', itu loh, kudamu diambil sama si fulan. Kudamu dicuri loh, apa kau tidak tahu tadi? Kata Rabi', laqad ra'aituhu hina atlaquhu. Saya sudah lihat kok. Saya tahu itu. Kuda saya dicuri, saya tahu. Faqalu, lau talabtahu fa akhadtahu minhu. Ya sudah, kejar, cari, ambil itu kudamu. Kenapa kok kau tidak ambil? Kata beliau, kanat sholati ahabba ilayya minal faras. Tidak. Sholat yang saya kerjakan tadi lebih saya sukai daripada kuda saya. Wa wa minhu fi hil. Saya halalkan itu, sudah buat dia saja. Karena saya menikmati sholat saya. Waktu dia ngambil tuh, beliau tahu, tapi beliau lebih nikmat mengerjakan sholat. Jadi kudanya dihalalkan dan dia lebih milih jaga sholatnya, lebih menikmati sholatnya daripada kehilangan kendaraannya. Ini orang dulu luar biasa. Salah kita di sholat sudah tak kunci setang belum ya? Malah pikiran, ini motor sudah saya kunci belum? Pikirannya macam ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita. Makanya derajatnya para wali ulama itu beda, tidak seperti kita. Makanya kita ini suruh kumpul, duduk, nempel, dompleng, ngalap berkahnya para wali. Supaya apa? Kecipratan, ketularan. Jangan kumpul sama orang yang pintar masak, jadi pintar masak aja. Iya. Jangan kumpul sama orang yang pintar bercanda, pintar gojekan, jangan pintar gojek. Kumpul sama orang yang pintar ngurusi burung, jangan jadi mudeng burung. Jangan kumpul sama ulama, para alim ulama, kecipratan ilmunya. Kumpul sama orang yang khusyuk, kecipratan khusyuknya. Kumpul sama orang yang hatinya tidak cinta sama dunia, hatinya jangan jadi tidak cinta dunia. Kumpul sama orang yang rakus, jangan jadi orang yang rakus. Kumpul sama orang yang jelek, jangan ketularan jeleknya. Kumpul sama orang baik, ketularan baiknya. Makanya kita ini suruh cari poro-poro alim ulama, wong soleh kumpul loh. Yaitu dalam rangka sholat kita yang pas-pasan bisa dikatrol, diketutke sama sholatnya orang-orang yang soleh. Itu loh syafaatnya kumpul berteman dengan orang soleh. Kita ini kalau kumpul dengan orang baik, amal kita yang pas-pasan itu nanti dikatrol sama Gusti Allah, dianggap itu amal kita seperti amalnya orang yang soleh tadi. Jadi tiangnya agama itu diantaranya apa? Kumpul dengan orang kumpul dengan para alim ulama. Wes, nanti amal kita, ndak khusyuknya kita, kekurangan kita, cacat kita dalam ibadah diangkat, diselamatkan, diketutkan amalnya orang-orang yang sempurna. Nah, jadi Pak, Bu, makanya ajari anak kita untuk kumpul sama orang-orang soleh ya. Kalau ada ulama yang hidup, datangi, kunjungi, yang meninggal ziarahi. Ulama yang hidup dan yang meninggal sama-sama punya syafaat, sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya karamah, sama-sama punya kemuliaan, derajat, pangkat di sisi Allah. Semuanya bisa ngasih syafaat. Ya, kalau amal kita pas-pasan, jangan jalan sendiri, jangan merasa sudah hebat. Kumpul dengan orang yang soleh, amal kita dimasukin kelompok amal orang yang soleh. Amal kita tidak diterima, kumpul sama orang yang diterima amalnya, nanti ketularan. Sholat di belakang orang yang diampuni dosanya, yang ikut sholat diampuni juga dosanya oleh Allah, sebagaimana dalam hadis. Wis, senjata kita cuma satu, mahabbah kalih tiang-tiang soleh, mahabbah sama poro-poro alim ulama. Yo kecipratan ilmunya, yo kecipratan barokahnya, ya kecipratan syafaatnya. Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk kita di pagi hari ini, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, bisa menjaga sholatnya, menegakkan sholatnya zahir dan batin,
Jadikan sholat kita ini adalah tiang agama yang terkuat dalam diri kita. Dan semoga berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam kelompoknya orang-orang yang diterima amalnya, dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh, masukkan ke dalam kelompoknya para alim ulama, dijadikan kita, disusulkan derajat kita kepada derajat mereka. Allahumma amin. Gerak doa. Kita doakan untuk Ananda Hasan dan Hussein dan kedua orang kawannya Karim dan Ridwan, Abdul Karim dan Ridwan. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi mereka. Al-Fatihah. Niyatil munuh wal rusuh wal futuh wa salahil badan wal jasad wal qalbi wal ruh wa biniyah bi anna Allah waja'alna Allahumma ja'alna wa iyyahum Allahumma aftah alaina wa ala awladina futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyahum fid din wa hdina wa iyyakum ila sawa'is sabil wa yu'allimuna at-ta'wil wa yaj'alhum minal ulama adkiya an-nujaba al-amilin wa yaj'alhum min qurrati 'ainin li sayyidil mursalin wa aslafna salihin waj'alhum min al-barin biwalidayhi waj'alhum min al-barin wal walidayhi wa ta'atan li rabbih wa buniyah bi anna Allah yaj'alna wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa yahfatna wa iyyahum min syarril adhiyah wal baliyah bi jahi khairil bariyah ala hadin niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa 'anahum 'alaih waffiqna lil khair wa 'inna 'alaih. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.